Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini, hambanya akan membawakan tema yang berjudul makna perjamuan kudus. Ya, ini sangat menarik. Ya, mengapa sebelum Yesus disalib dia melakukan perjamuan kudus? Ya, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ya, atau mungkin ada yang bingung. Ya, kita percaya bahwa malam hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Ada amin? Saya persilakan kepada hambanya. Ya, baik. Salam. Salam. Ya, pada malam hari ini topik kita adalah makna perjamuan kudus. Nah, saudara-saudara, kenapa topik ini kita pilih? Karena memang topik ini kan sebenarnya banyak sekali menuai kontroversi, ya. Ada banyak gereja-gereja yang mempergunakan perjamuan kudus itu sebagai media untuk memperkenalkan suatu ajaran teologi tersendiri, memperkenalkan ajarannya, ya, maka terkenallah istilah anggur dan roti perjamuan kudus. Dan kemudian itu dipakai sehingga orang banyak berbondong-bondong datang ke gereja dan menganggap itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan, ya, mistis. Mistis itu bukan berarti dukun, saya tidak menuduh demikian. Mistis artinya membawa sesuatu yang ilahi, gitu. Sehingga orang kalau makan roti dan anggur dan minum anggur itu rasanya ada sesuatu yang berbeda, sehingga mereka merasa ketika makan dan minum itu maka kok ada sesuatu yang beda. Biasanya ada merasa satu, penyakitnya disembuhkan. Yang kedua, ada juga berpikir bahwa kalau makan dan minum roti dan anggur itu maka dia akan diselamatkan. Kemudian ada yang berpikir kalau dia makan dan roti itu maka kalau misalnya ada yang kerasukan, gitu kan, kalau dikasih itu bisa sembuh. Ada yang kelainan kepada anaknya sembuh. Jadi bisa dikatakan itu sering sekali anggur dan roti itu dipakai menjadi alat untuk sesuatu yang bisa dikatakan mistis. Saya pakai istilah mistis, harus digarisbawahi. Mistis bukan berarti dukun, saya tidak menuduh demikian, ya. Nah, kemudian ada kontroversi lagi berkata bahwa perjamuan kudus itu ya selalu saja dilakukan, gitu kan. Ini berkaitan dengan range waktu. Jadi setiap kali ibadah, mau ibadah kaum bapak, sekolah minggu, ya kan, komsel, kaum ibu, wanita, apapun ibadahnya selalu disertai dengan perjamuan kudus. Ini berkaitan dengan range waktunya. Apakah harus setiap ibadah? Kemudian berkaitan dengan syarat juga. Ada yang memberikannya kepada anak-anak bayi, anak-anak kecil, ya kan? Dengan harapan ada sesuatu yang terjadi atas orang yang dia beri roti dan anggur itu. Nah, ini kita perlu bahas, ya, sehingga jangan sampai kita, ya, bisa dikatakan terikut atau bahkan kita tidak paham apa perjamuan kudus itu yang diberitakan oleh Alkitab. Oke, nah perjamuan kudus itu diperkenalkan oleh Tuhan Yesus saat perjamuan malam, yaitu perjamuan malam terakhir. Yesus itu setiap kali itu selalu mengadakan perjamuan selama 3 tahun lebih itu bersama murid-muridnya. Tetapi malam terakhir itu karena besoknya Yesus akan diserahkan, disalibkan dan mati di atas kayu salib, maka disebutlah dia, ya, perjamuan malam yang terakhir. Perjamuan malam yang terakhir. Nah, ini sering sekali dikaitkan, ya, dengan yang disebut dengan apa? Ya, Paskah atau perjamuan kudus, ya kan, sering sekali dikaitkan dengan itu. Kita akan menelusurnya lebih dalam. Nah,
Yesus memberikan murid-muridnya roti dan anggur saat makan Paskah, lalu memerintahkan pengikutnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, sambil merujuk roti tersebut sebagai tubuhku. Yesus katakan kan, inilah tubuhku. Kemudian anggur yang mereka minum saat itu dia katakan apa? Darahku. Sontak saja tentu murid-murid bingung kan. Bagaimana mungkin anggur yang biasa mereka minum, tiba-tiba Yesus berkata apa? Ini adalah darahku, tiba-tiba. Kemudian roti yang biasa mereka makan, kemudian Yesus katakan, ini adalah tubuhku. Untungnya murid-murid di sana nggak ada yang protes. Saya nggak tahu kenapa nggak berani protes. Jangan takut kalau nanti sama kan. Kalau murid-murid biasanya kalau bertanya salah, biasanya Yesus itu apa? Sering sekali menegur keras. Sering sekali menegur keras. Dan dalam tanda kutip memarahi juga. Petrus seringkali dimarahi oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Cepat berkata tapi salah gitu. Cepat berkata tapi salah, itu Petrus sering sekali. Nah oleh sebab itu murid-murid pada waktu itu nggak ada yang protes kan? Nggak ada yang protes, mereka semua diam. Saya nggak tahu itu diamnya mengerti atau karena takut kalau nanti kalau salah dimarahin oleh Tuhan Yesus, kira-kira begitu. Bisa jadi demikian. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gereja Katolik ya, perjamuan kudus itu dikenal dengan istilah apa? Ekaristi. Ekaristi. Saya kebetulan sekolah di gereja Katolik dari SD, SMP. Jadi sering sekali saya dengar istilah itu. Mau apa nih? Oh, mau ada acara Ekaristi. Oh, misa gitu. Itu sangat sering saya dengar. Nah, berasal dari bahasa Yunani Eucharisto yang artinya berterima kasih atau bersyukur. Nah, kalau gereja Anglikan atau Ortodoks Timur dan gereja Lutheran mengenal istilah perjamuan kudus. Kalau kita kan, ya gereja kita kan Protestan Lutheran perjamuan kudus. Tapi Katolik lebih mengenal dengan istilah Ekaristi. Oke. Kata Ekaristi berarti ucapan syukur. Ya. Itu sebenarnya di dalam perjanjian baru ya tidaklah digunakan. Tetapi kata kerja terkait, ya, kata kerja yang berhubungan dengan Ekaristi itu terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Ya. Demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini ayat yang terkenal kan? Biasanya kalau di dalam ibadah disertai perjamuan kudus, maka biasanya salah satu ayat yang dikutip ayat ini. Sebenarnya ada juga ayat di dalam Injil Matius dan bahkan Yohanes, itu sering juga dikutip. Inilah tubuhku, ya. Inilah darahku, itu tercatat di dalam Injil. Tapi dalam 1 Korintus 11 juga sangat familiar. Ya. Istilah Ekaristi ucapan syukur merujuk kepada ritus. Ritus itu ritual. Bisa juga dikaitkan dengan ibadah, bisa ya, ritualitas. Ya. Disebut di dalam Didache. Nah, Didache itu dalam sejarah ya gereja awal ya, yaitu abad ke-1 sampai awal abad ke-2 ya, Santo Ignatius dari Antioquia ya, diperkirakan meninggal tahun 98 sampai 117, dan Santo Saint ya Justinus Martir, tulisan tahun 147 sampai 167 ya. Sampai saat ini istilah Ekaristi masih digunakan baik di Ortodoks Timur dan Ortodoks Oriental, Katolik, Anglikan dan Presbyterian. Itu sangat sering digunakan. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di dalam istilah gereja Protestan dan bahkan Injili, Karismatik, terus apa lagi? Pentakosta ya, Betel, Tabernakel, yang dipakai biasanya adalah perjamuan kudus. Ada juga yang memakai perjamuan suci. Pada intinya begitu. Oke.
perjamuan Tuhan ya, atau the Lord's Supper, dalam bahasa Yunani kurikon ya, de non, digunakan pada tahun 50-an awal. Wow, sangat ini sekali ya, masih awal sekali gereja perdana ya. Sebagaimana terlihat dalam 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 21. Apabila kamu berkumpul, nah ini dia kata berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan, sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lainnya mabok. Itu terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 20 dan 21. Ada dua kata yang penting di sana, yaitu berkumpul, kemudian perjamuan Tuhan. Nah ini the Lord Supper, digunakan juga istilah itu. Meskipun terkadang-kadang ada banyak orang berpikir gini, the Lord Supper ini sebenarnya itu kan hanya sebagai perjamuan kasih. Ada orang yang berpikir begitu. Misalnya kan kalau di komsel atau ibadah, ya kan ibadah keluarga-keluarga kan, itu kan biasanya disediakan apa? Makan-makannya gitu. Ada orang yang berpikir gitu. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan, nah istilah perjamuan Tuhan ini merupakan sesuatu yang sakral. Yang sakral yang harus juga dibedakan dari makan minum seperti biasanya. Karena kalau tidak nanti kita berpikir ya sudah setiap kali ada ibadah komsel, ya sudah namanya perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Nah ini kan menjadi kabur kan, menjadi sesuatu yang kabur. Nah, oleh sebab itu harus dibedakan, Ada juga saatnya di mana para jemaat mula-mula itu memang membagi makanannya, membagi apa yang mereka punya dari rumah, mereka bawa, kemudian saling berbagi. Harus dibedakan. Nah, kemudian kata perjamuan Tuhan umumnya digunakan di kalangan Baptis, juga di Metodis juga, dan Anglikan. Kemudian kata komuni, itu berasal dari bahasa Latin, yaitu communio, saling berbagi atau persekutuan, dengan menerjemahkan istilah koinonia. Ini dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Nah, ini istilah komuni atau komuniku kudus, atau yang disebut dengan Holy Communion. Ini digunakan oleh beberapa kalangan yang berasal dari Reformasi Protestan untuk mengartikan seluruh ritus Ekaristi. Kemudian ada Ekaristi tadi di dalam gereja Katolik. Kemudian ada juga dikenal roti di dalam gereja Katolik disebut sebagai apa? Hosti. Saya bicara sejarahnya dulu ya. Dan hosti disebut. Kemudian di gereja Katolik juga dikenal dengan istilah apa? Misa. Nah, tadi saya sudah jelaskan misa atau mas. Itu merujuk pada perayaan atau ritusnya. Ini digunakan oleh kalangan ritus Latin gereja Katolik. Jadi kalau kita amati memang gereja Katolik itu banyak sekali menggunakan istilah-istilah Latin, dan bahkan sampai di Indonesia pun itu jadi diserap. Harusnya bisa ditranslatekan, diterjemahkan, tetapi ternyata tetap dipakai. Makanya di istilah-istilah gereja Katolik banyak istilah-istilah yang tetap dipertahankan, ya, tetap memakai bahasa Latin. Istilah lain yang digunakan dalam gereja Katolik adalah misa kudus. Ya, misa kudus. Oke. Nah, kita lihat dasar Alkitabnya. Kisah mengenai bagaimana Yesus menetapkan Ekaristi pada malam sebelum penyalipan dicatat dalam 4 kitab Perjanjian Baru. Coba sama-sama buka di dalam Matius 26 ayat 26 sampai 28. Ya, saya minta salah seorang membacakannya.
Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, kemudian tolong dibacakan juga di dalam Markus 14. Markus 14 ayat 22 sampai 24. Markus 14 ayat 22 sampai 24. Inilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ya, oke. Nah, di dalam Injil Yohanes, kisah mengenai perjamuan terakhir tidak menyinggung mengambil roti dan cawan, tapi menyebutnya sebagai tubuh dan darahnya langsung. Itu sedikit perbedaannya. Kemudian menceritakan tindakan sederhana mencuci kaki para murid dan menubuatkan pengkhianatan yang akan dialaminya. Peristiwa yang akan mengantarnya ke kayu salib dan dialog panjang dalam menanggapi beberapa pertanyaan para murid. Oke, kita lihat sumber awalnya ya. Nah, pesan gereja awal yang salah satunya memuat ekaristi adalah tadi saya sudah jelaskan, yaitu didake. Didake itu dalam bahasa Yunani artinya ajaran. Ya, jadi kebanyakan ahli menganggap tulisan tersebut berasal dari abad kedua. Jadi abad kedua itu digolongkan masih gereja mula-mula, abad gereja pertama, kira-kira begitu. Masih sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Yesus, karena tahun 200 itu sangat dekat sekali. Contoh kalau kita flashback kepada sejarah bangsa Indonesia misalnya 100 tahun lalu, itu masih dapat dideteksi, masih dekat sekali. Jadi itu merupakan termasuk di dalam pesan dari gereja awal yang disebut sebagai didake. Nah, ekaristi ini disinggung ya. Ditulis pada pasal 10, kemudian dituliskan di pasal 9. Ekaristi disinggung kembali di pasal 14. Tadi saya sudah bacakan, yaitu Santo Ignatius dari Antioquia dan Santo Justinus Martir. Itu berbicara tentang sakramen ekaristi. Biasanya tokoh dua ini itu dianggap sebagai tokoh dari gereja Katolik. Padahal sebenarnya sama saja. Karena pada waktu itu pemisahan antara Katolik dan Protestan itu belum terjadi. Jadi baik Santo Ignatius dan Santo Justinus Martir itu sebenarnya kita akui juga sebagai bapak gereja. Kita akui. Nah, kedua tokoh ini sudah mencatat tentang adanya ekaristi. Jadi bisa dikatakan pada abad gereja awal, ekaristi itu sudah mulai terbiasa dilakukan. Kenapa tadi? Karena sesuai dengan Injil dan bahkan 1 Korintus. Jadi itu bisa dikatakan dilestarikan, ditradisikan. Ya. Ketika saya katakan ditradisikan, jangan berpikir tradisi yang buruk, bukan. Ditradisikan maksudnya adalah terus diajarkan menjadi turun temurun atau dilestarikan sampai hari ini. Upacara itu, sakramen itu dilestarikan. Oke, kemudian kita masuk di dalam pandangan teologis. Nah, disinilah terjadi perbedaan-perbedaan dalam pandangan teologisnya. Jadi banyak tradisi Kristen mengajarkan bahwa Yesus hadir secara istimewa pada perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus, hadir. Jadi waktu ada perjamuan kudus, maka Yesus hadir secara mistis.
Bagaimana caranya? Tapi memang itu merupakan kepercayaan gereja awal. Mereka yakin bahwa ketika mereka melakukan perjamuan kudus, Kristus itu benar-benar hadir. Sedikit banyaknya kita juga hampir ada begitu kan. Dan kalau seperti yang saya katakan tadi, beberapa gereja itu sama. Jadi ketika dia minum anggur itu, maka dia percaya bahwa anggur itu sudah berubah menjadi darah. Nah, ini nanti dalam perbedaan pandangan teologis nanti kita akan lihat. Oke, ada perbedaan pendapat mengenai hakikat, tempat atau waktu kehadirannya. Nah, Katolik, Ortodoks Timur, Oriental, dan Gereja Asia Timur percaya bahwa realitas hakikat dari roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui konsekrasi. Tetap konsekrasi, tetapi penampilannya tetap. Gereja Katolik Roma menyebut program ini dengan istilah transubstansiasi. Apa? Transubstansiasi. Jadi penampilannya memang tetap anggur. Penampilannya tetap memang roti. Tetapi ketika upacara itu dilangsungkan, sakramen itu dilangsungkan, maka gereja Katolik percaya terjadi transubstansiasi, perubahan. Jadi bisa dikatakan ketika mereka minum, ya mereka percaya bahwa itu adalah benar-benar darah Kristus. Ketika mereka makan roti itu, maka mereka percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus. Terjadi transubstansiasi meskipun tidak terjadi perubahan penampilannya. Penampilannya ya tetap, tapi imannya atau kepercayaannya, mereka percaya bahwa itu telah terjadi perubahan. Nah, gereja Katolik mempercayai transubstansiasi. Makanya itu menjadi sesuatu yang sepertinya sakral sekali kan. Kalau kita perhatikan misa di gereja Katolik, semua orang ketakutan dan benar-benar rasanya kusuknya minta ampun. Kenapa? Karena adanya ajaran itu, karena adanya kepercayaan itu. Ya. Oke, nah sedangkan gereja Lutheran meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus hadir pada atau dengan dan di dalam bentuk roti dan anggur. Sebuah konsep yang dikenal dengan istilah persatuan sakramental atau sacramental union. Jadi meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus hadir pada atau dengan di dalam. Kalau tadi meyakini bahwa terjadi perubahan bahwa ketika diminum ya ini adalah darah. Meskipun fisiknya ya tetap, jadi harus bisa dibedakan, hati-hati. Jadi gereja Katolik percaya transubstansiasi. Ya, ketika dia minum, maka dia ini minum adalah darah Kristus. Berbeda dengan Lutheran atau biasanya gereja Lutheran atau gereja Protestan gitu ya. Bahwa meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus hadir pada atau dengan dan di dalam roti dan anggur. Sama tuh berbeda? Beda. Jadi kalau ada yang bilang sama, yang tadi berpendapat terjadi iya perubahan. Sedangkan Lutheran percaya bahwa apa? Iya, darah dan tubuh Kristus hadir pada atau dengan roti dan anggur itu.
Nama istilahnya disebut persatuan sakramental atau sakramental union. Itu berbeda. Nah, sedangkan gereja Calvinis ya, mempercayai bahwa kehadiran Kristus secara rohani, non materi. Jadi kehadiran Kristus secara rohani dalam tindakan sakramental, bukan dalam elemen-elemen perjamuan kudus. Dalam tindakan sakramental itu mempercayai kehadiran Kristus secara rohani. Nah, udah ada berapa? Tiga. Yang pertama tadi, gereja Katolik terjadi perubahan, percaya ketika makan dan minum, maka yang mereka makan dan minum itu adalah darah dan tubuh Kristus. Yang kedua adalah gereja Lutheran atau Protestan ya, yaitu percaya bahwa tubuh dan darah Kristus hadir dengan atau di dalam ya, hadir di sana. Dan yang ketiga adalah gereja-gereja beraliran Calvinis, mempercayai kehadiran Kristus secara rohani dalam tindakan sakramental itu. Jadi Kristus hadir secara rohani. Sudah ada tiga. Oke. Nah, kemudian Anglikan menganut berbagai pandangan, tetapi dalam ajarannya yang tertulis di Articles of Religion dikatakan bahwa kehadirannya, yaitu kehadiran Yesus, hanya dalam cara rohaniah saja. Ini mirip Calvinis. Karena memang pada awalnya Anglikan itu adalah aliran Calvinis. Meskipun kalau pada zaman sekarang ini kita lihat berbeda, tapi pada dasarnya gereja Anglikan itu Calvinis. Tetapi pada perkembangannya kalau sudah berbeda, ya itu berarti karena oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Sementara beberapa aliran Kristen lainnya hanya mempercayai Ekaristi sebagai suatu seremonial atau peringatan akan wafatnya Yesus Kristus. Ada berapa? Ya, kalau Anglikan tadi sebenarnya hampir sama dengan Calvinis. Jadi kalau secara garis besar ada gereja Katolik, Lutheran, Calvinis, terus dan kepercayaan yang lainnya, yaitu apa? Mempercayai bahwa itu hanyalah suatu seremonial atau peringatan akan wafatnya Kristus. Jadi ini sudah ada 4. Pertanyaannya mana yang kita percayai kan? Oke, gereja Katolik ya, di dalam katekismus gereja Katolik disingkat dengan KGK ya 1407 dan 1409 menyatakan bahwa Ekaristi adalah pusat dan puncak kehidupan gereja. Peringatan Paskah Kristus yang dihadirkan dalam kegiatan liturgi, karena di dalamnya Yesus Kristus mengikut sertakan gereja dan semua anggotanya korban pujian dan syukur yang persembahkan satu kali untuk selamanya disalib kepada Bapaknya. Jadi Katolik Roma ini sangat menjunjung tinggi yaitu perayaan Ekaristi. Itu sangat. Gereja-gereja Lutheran memang masih, tetapi tidak se-antusias atau tidak seheboh dari gereja Katolik kan. Dan bahkan kalau di gereja-gereja karismatik, ya saya bukan mau merendahkan kan. Yo perjamuan kudus, ayo, kayak rasanya apa ya? Ya sesuatu yang biasa saja, bisa rasakan gak? Boleh juga nanti suatu saat dites. Ya pas di gereja Katolik diadakan Ekaristi, masuk coba. Itu benar-benar sakramentalnya didesain dengan khusus dan bahkan benar-benar rasa-rasanya itu apa ya? Kusuk sekali. Pemaknaannya
sangat kusyuk. Gereja Protestan masih ada, masih kental juga. Gereja-gereja aliran Calvinis juga masih. Gereja aliran Calvinis misalnya GPIB itu masih juga. Rasa-rasa memang masih sakramentalnya kuat. Tapi coba larinya ke karismatik. Ya, kadang-kadang ya sering, iya kan? Apakah karena terlalu sering gitu? Karena terlalu sering jadi rasanya apa ya? Ya udah biasa aja lah gitu. Tetapi saya berpikir bahwa itu dimulai dari ajaran. Dimulai dari ajaran, maka berakibat pada apa? Praktiknya. Apa yang dipahami ajaran itu kemudian diserap oleh penganutnya, pada praktiknya pun itu akan kelihatan. Jadi rasanya seperti yang biasa saja. Nah, kemudian hasil dari Konsili Trente dituliskan kembali dalam KGK 1376, yaitu Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa roti yang biasanya disebut sebagai apa tadi saya katakan hosti dan anggur telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi mengalami perubahan hakikat secara keseluruhan, transubstansiasi menjadi tubuh dan darah Kristus. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kekristenan Timur. Kekristenan Timur itu serupa dengan Katolik Roma. Ekaristi merupakan titik sentral dalam komunitas umat kekristenan Timur, baik Ortodoks maupun Katolik Timur. Hampir sama penekanannya. Makanya kalau kita lihat di dalam sejarah gereja, ya, misa atau sakramen Ekaristi itu menjadi sesuatu yang di mana umat merasa bahwa disitulah penyaluran anugerah pengampunan dosa itu terjadi. Jadi ketika mereka makan dan minum, maka mereka mempercayai bahwa telah terjadi pengampunan dosa. Jadi bisa dikatakan, ya, Gereja Katolik mengkaitkannya dengan keselamatan. Praktik perjamuan kudus, Gereja Katolik kaitkan dengan keselamatan di dalam perjalanan sejarah gereja mereka. Maka dari itu semuanya takut kalau tidak ikut di dalam Ekaristi. Mereka takut sekali kalau nggak ikut. Nah, kalau di gereja Protestan biasa aja. Gereja Calvinis biasa saja. Gereja Injili pun biasa saja. Kok kamu gak ikut perjamuan kudus loh? Iya maaf, tadi aku ke ladang. Iya maaf, tadi masih ngangon kambing. Tetapi perhatikan kalau umat Katolik, bulan depan kita akan Ekaristi. Waduh, itu rasa-rasanya yang mereka memang ini paham, mereka rasa-rasanya kalau boleh jangan absen. Karena kedekatan antara, ya, pemahaman antara Ekaristi dan keselamatan itu sangat dekat bagi mereka. Gitu ya. Nah, Gereja Ortodoks Timur lebih memilih untuk menggunakan istilah sederhana. Ya, mereka tidak pakai istilah Ekaristi, tetapi mereka pakai istilah perubahan atau metabole untuk menggambarkan perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya. Istilahnya yang mereka pakai Gereja Ortodoks Timur adalah perubahan, metabole. Tetapi Katolik menyebutnya sebagai transubstansiasi.
Nah, kemudian di gereja Protestan, perjamuan kudus juga dikaitkan dengan sebagai dorongan untuk secara periodik menilai diri atau self correction, dalam arti mengadakan koreksi atas hati pikiran masing-masing. Kan sering gitu kan? Sebelum kita atau sebelum memakan roti dan minum anggur, maka periksa hati masing-masing, selesaikan, bereskan hati kita, apakah dosa-dosa, bereskan dulu, mohon ampun kepada Tuhan, baik juga kepada sesama. Nah, itu seringkali praktek perjamuan kudus di gereja Lutheran Protestan ya. Itu sering dikaitkan. Maka mereka sebelumnya apa? Mohon ampun. Pak, kayaknya masih ada, Pak. Bahkan di gereja kita Injil Karismatik seringkali terjadi kan? Dan bahkan kita mungkin ya. Kalian kalau misalnya makan dan minum angguran roti, kira-kira apa yang kalian lakukan? Hah? Takut? Apa? Meminta pengampunan. Ada yang berdoa jodoh. Ada yang berdoa kesembuhan, mujizat. Nah, ada yang minta nambah. Bilang sama pendetanya, aduh Pak Pendeta ini cuma sedikit sekali nih, tambah dong. Pak Pendetanya bilang beli masing-masing. Tetapi biasanya kita itu ada gitu ya. Ketika kita mau makan perjamuan kudus itu rasanya Tuhan ampuni dosa, itu tambah kan? Sering terjadi. Sering. Itu sering dikaitkan. Oke. Ya, di dalam gereja Calvinis atau Reform atau Presbyterian ya, sesuai dengan pengakuan iman Westminster, roti dan anggur menjadi sarana bagi orang-orang percaya untuk mengalami persekutuan nyata dengan Kristus dalam wafatnya. Tubuh dan darah Kristus hadir dengan iman mereka yang mempercayainya. Nah, jadi gereja Calvinis ini mempercayai itu merupakan suatu sarana mengalami persekutuan nyata dengan Kristus. Tapi ingat, anggur dan roti tadi itu tidak terjadi transubstansi, karena gereja Calvinis mempercayai bahwa itu hanyalah secara apa tadi? Rohani. Ingat tadi itu, jangan dilupakan. Nah, kemudian ada juga bisa dikatakan pemahaman khusus tersendiri dari gereja Calvinis, yaitu John Knox. John Knox itu berkata begini, dia memiliki pandangan yang disebut sebagai memorialisme. Memorialisme adalah bahwa roti dan anggur perjamuan adalah murni representasi simbolis dari tubuh dan darah Yesus, serta perayaan dilakukan hanya sebagai suatu upacara peringatan. Jadi memorialisme, murni representasi, hanya sebagai simbol, dan itu pun hanya dilakukan sebagai upacara peringatan. Oke. Kemudian kalau berbicara tentang syarat untuk apa? Mengikuti perjamuan kudus. Kalau di beberapa gereja yang paling banyak kita lihat apa? Biasanya syaratnya harus sudah dibaptis. Gak cukup sampai situ. Kalau di gereja Protestan harus di CD sama katekisasi sama. Di HKBP Malua, di BNKP bahasa niasnya.
bukan Rorogo ya. Ah, sudah, ini para sinenge semua ini. Iya. Ya biasanya dibaptis. Kalau di gereja Katolik, ya itu baptis. Makanya kalau di gereja Katolik anak SD dikasih. Saya memang melihat langsung karena saya sekolah di SD dan SMP di Katolik. Jadi waktu itu, waktu SD, ya teman-teman saya yang beragama Katolik. Jadi kami kalau ibadah yang beragama Protestan dan yang lainnya itu hanya duduk diam. Tetapi waktu misa, Ekaristia, pembagian itu kan jalan ke depan dengan tangan begini, ya kan? Tangannya begini, kemudian berjalan ke depan sambil menunduk. Kemudian nanti pastor menunggu di depan dan dibagikan. Jalan satu-satu. Itu kalau tradisi dari Katolik. Nah, saya pernah penasaran waktu SD, kok kita nggak dikasih gitu. Jadi kan itu hanya pengumuman yang siswa SD yang beragama Katolik boleh ambil hosti ke depan, gitu kan. Nah, saya penasaran, saya coba-coba ikut sekali-sekali. Saya ikut di belakang, saya coba begini, untung nggak dijewer sama guru gitu, karena dia tahu kita kan bukan Katolik. Tapi untungnya lolos, saya rasain. Memang itu dari roti gandum. Hosti itu memang dari Katolik itu sangat ketat. Hosti itu memang harus dari gandum dan dibuat dari yang tidak berat. Itu rasanya nggak ada, nggak dikasih gula, nggak dikasih apa. Kalau kita dari mana? Beda. Kalau dia tergantung. Ada yang buat dari roti apa namanya? Sari roti. Iya. Ada yang buat dari sari roti. Sari roti itu dibelah, dipotong-potong kecil-kecil. Ada yang begitu. Dan anggur dari kalau Katolik itu ketat, memang anggur, wine. Nah kalau kita kan kadang-kadang berbeda ya, sudah mulai berbeda. Kayak sirup bahkan. Ada yang pakai sirup ya. Jus. Kalau jus beda, ada buah-buahannya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Mungkinkah ya, roti itu, bolehkah roti itu tidak dari gandum? Kan bolehkah anggur itu tidak dari wine? Kan wine itu anggur. Pengalaman yang pernah saya lihat langsung itu bahkan dari Fanta dan sari roti. Ada satu gereja dulu saya pelayanan, itu beli Fanta, kemudian beli sari roti, dan saya ikut dulu motongnya. Sari roti itu kan bulat, agak dipotong kayak dadu. Nah, saya berpikir bahwa sebenarnya teologi itu harus kontekstual. Kalau di Lebau nyari anggur dari mana? Yang ada apa? Asoka. Ya. Yang ada tua nira ya. Tua. Jadi kan anggur wine itu kan tradisi dari Israel. Itu tradisi mereka. Memang ketika mereka mengadakan suatu perjamuan, jangan heran perjamuan, maka minum mereka adalah anggur, memang anggur. Nah kalau kita apa? Air putih. Tapi banyak gereja nggak mau pakai air putih. Biasanya pakai apa? Warnanya. Ya, yang ada warna merahnya untuk mengasosiasikan agar mirip seperti darah. Itu biasanya. Nah, begini saudara. Kemudian bagaimana? Apakah perjamuan kudus itu boleh dilayarkan kepada anak-anak? Nah, ini pertanyaannya harus kita jawab.
Saya melihat begini. Sebenarnya syarat mutlak, ya, syarat mutlak bagi saya ya, yang boleh menerima perjamuan kudus adalah siapa sih? Orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib menebus dosanya. Coba kok itu sulit sekali? Jangan bilang sulit. Jangan bilang sulit. Kalau kita berpikir bahwa kepercayaan terhadap Allah yang jadi manusia, mati dan kayu salib, menebus dosa itu adalah itu sulit dan bisa hanya dipahami oleh orang dewasa, seolah-olah firman Tuhan tidak berlaku bagi anak kecil. Bahaya kita. Nah, disinilah kadang-kadang kan gereja-gereja, beberapa gereja mau melayankan baptisan hanya kepada orang yang sudah paham. Pertanyaan saya, sepaham apa sih? Iya kan? Sepaham apa sih? Bahkan begitu banyak jemaat sudah umurnya tua, nggak paham juga. Jadi saya berpikir, menurut saya, syarat mutlak untuk menerima perjamuan kudus itu apa? Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, menembus dosa-dosanya. Udah, yang paling utama. Kalau yang lain-lain itu syarat-syarat yang sebenarnya masih bisa bersifat fleksibel. Bagi saya, anak sekolah minggu, ya. Sekarang saya bertanya kepada kalian, anak sekolah minggu itu mungkinkah dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Percaya? Mungkin kan? Masa nggak mungkin? Jadi kau ngajar anak sekolah minggu dia tetap nggak percaya Yesus? Jangan aneh-aneh. Kalau ada orang yang berpikir bahwa anak-anak sekolah minggu belum dapat percaya Yesus, sia-sia kau ngajar sekolah minggu. Dan kalau dihubungkan dengan karya keselamatan, berbahaya. Berarti anak kecil yang mati sebelum dewasa gak dapat percaya Yesus. Nah, seolah-olah menjadi absurd kan, sesuatu yang tidak jelas. Saya yakin dan percaya bahwa anak-anak dari sejak kecil, kalau dia mendengar Injil, dia dapat percaya kepada Yesus dari sejak kecil. Bagaimana dalam kandungan, itu suatu yang beda. Itu bukan topik bahasa kita. Nah, oleh sebab itu beberapa gereja sudah mulai memberikan perjamuan kudus bagi anak-anak. Saya tahu itu ada Profesor Joas, ya, itu Ketua SD Jakarta, dia sekaligus pendeta GKI di Pondok Indah. Mereka mulai mengadakan perjamuan kudus bagi anak-anak. Ya, boleh di-searching nanti. Saya perhatikan perjamuan kudus bagi anak, kids. Saya pikir kenapa tidak? Kenapa tidak? Kalau kita perhatikan tadi bahwa syaratnya adalah benar-benar percaya Yesus. Pak, apakah semua anak sekolah minggu benar-benar percaya Yesus? Nah, memang itu sesuatu yang kita juga memang harus hati-hati. Tetapi kalau kita katakan mereka tidak dapat percaya, kita juga salah. Nah, kalaupun ada gereja yang menerapkan aturan bahwa harus yang sudah dibaptis selam, ya kan? Nah, biasanya begitu. Harus dibaptis selam baru bisa perjamuan kudus. Ya terserah mereka lah. Bagi saya itu hanyalah aturan gereja. Aturan gereja. Tapi yang absolut mutlak, seseorang yang menerima perjamuan kudus seharusnya adalah, ini mutlak, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Termasuk juga baptisan. Prinsip baptisan saya kalian sudah tahu kan? Anak-anak kecil sekolah minggu, kalau kita perhatikan dia sungguh-sungguh percaya Yesus, dan bila perlu kita didik, ya kan? Ada pendalaman Alkitab khusus bagi anak-anak sekolah minggu. Kalau kita lihat memang anak-anak itu di dalam Kristus, kita baptis. Saya pribadi berpandangan baptis saja. Pak, bagi gereja harus dewasa dulu, Pak. Terserah. Tapi bukan pandangan pribadi saya.
silakan. Tapi baptisan kita nggak bahas sekarang. Ya, itu syarat pertama. Nah, pertanyaannya, apakah gereja berbeda boleh memberikan perjamuan kudus kepada jemaat yang berbeda? Contoh, saya jemaat GKB. Jadi kalau saya misalnya pergi ke Katolik, saya bisa nggak menerima perjamuan kudus? Bisa. Kalau nggak ketahuan. Bisa kalau nggak ketahuan ya. Tetapi sebenarnya kalau Katolik itu ada bersifat terbuka, ada tertutup. Kalau terbuka itu siapa saja boleh menerima. Kalau tertutup itu memang ketat bagi mereka yang benar-benar mereka ketahui benar-benar sebagai jemaat Katolik baru diberikan. Nah, ini berkaitan dengan disiplin sebenarnya, aturan. Jadi hanya yang dikenal baik jemaat Katolik maka diberikan. Tetapi beberapa gereja Lutheran, Protestan itu tidak terlalu ketat dalam hal itu kan. Biasanya selalu bersifat terbuka. Contoh, kalian sukunya dari Jawa, kalian coba datang ke HKBP beribadah. Waktu perjamuan kudus, kalian minta, dikasih nggak? Dikasih. Nggak mungkin nggak dikasih. Pasti dikasih. Nah, kalau di Katolik dikasih karena nggak ketahuan. Tapi nggak apa-apa. Kalau ada pun menerapkan itu, tentunya penerapan itu menjadi dengan pengharapan sesuatu yang baik. Oke. Nah, saudara, kesimpulannya bagaimana? Manakah sebenarnya pandangan yang lebih mendekati? Saya lebih condong dalam konteks perjamuan kudus, saya lebih cenderung dekat dengan pemahaman Calvinis dalam konteks perjamuan kudus. Dalam konteks itu, Kristus hadir secara rohani. Tapi perlu saya tegaskan begini, saudara. Orang percaya diperintahkan untuk mengulangi peristiwa perjamuan, untuk memperingatinya. Itu terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 24-25. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kan? Perbuatlah. Berarti terus-menerus akan diperbuat. Yaitu apa? Perjamuan kudus sebagai peringatan akan kematian Kristus di atas kayu salib, sebagai peringatan. Dan itu harus diulang-ulangi. Nah, perhatikan, pengorbanan Kristus, saudara, itu hanya satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian kita percaya Kristus berapa kali? Satu kali. Saya berpandangan begitu. Kristus itu mati di atas kayu salib satu kali. Kita percaya Kristus mengalami kelahiran kembali, lahir baru itu berapa kali? Cukup satu kali. Dengan dengan dasar demikian, maka saya percaya bahwa perjamuan kudus itu merupakan peringatan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib dan kemudian kita sudah ditebus. Dengan iman, maka kita percaya bahwa kita sudah ditebus di atas kayu salib. Makan dan minum darah Kristus. Jadi waktu Yesus katakan gini, inilah tubuhku, makanlah. Inilah darahku, minumlah. Kapan itu terjadi dalam diri kita, orang percaya? Sesungguhnya secara spiritual itu hanya satu kali. Kapan? Waktu kita percaya. Waktu kita percaya, maka tubuh dan darah Kristus itu ada dalam diri kita. Berapa kali kita percaya? Satu kali. Nah, bagaimana dengan setiap kali kita mengadakan sakramen perjamuan kudus? Itu berarti apa? Iya, memperingati, menjadi peringatan akan kematian Kristus.
Jadi bagi saya ketika nanti kita akan makan dan minum. Ketika kita makan roti dan minum anggur nanti ini, maka sebenarnya kita hendak berkata begini. Ini ya ilustrasi. Tuhan, terima kasih atas karya penebusanmu di atas kayu salib. Tubuhmu ini, roti, darahmu ini, yaitu anggur, sebenarnya ini sudah ada di dalam diriku. Karena aku telah menerima engkau. Engkau telah tinggal di dalam aku. Nah, perhatikan. Bagi orang percaya, orang yang telah lahir baru, Kristus telah tinggal di dalam dirinya. Amin. Aku percaya Tuhan bahwa engkau telah tinggal dalam diriku. Dengan demikian, ketika aku minum anggur ini, aku teringat bahwa engkau telah mati bagiku. Jadi tidak perlu berulang-ulang kita makan dan minum darah Kristus. Ini pandangan saya. Tidak perlu berulang-ulang kita makan daging Kristus, kita minum darah Kristus. Tidak perlu. Cukup berapa kali? 1 kali saja. Kapan kita terima daging dan darah Kristus? Ketika kita percaya. Jadi nggak perlu berulang-ulang. Perhatikan kalau prinsip Katolik tadi. Kalau setiap kali Ekaristi, maka mereka menganggap bahwa itu berubah menjadi darah, berubah menjadi tubuh. Setiap kali Ekaristi mereka makan dan minum darah Kristus. Termasuk gereja Protestan. Karena dengan adanya darah Kristus dan daging Kristus bersama dengan kan tadi kan roti dan anggur. Saya berpandangan bahwa kita makan tubuh Yesus, daging Yesus seperti yang katakan Yesus kan, inilah tubuhku, makanlah hanya 1 kali. Inilah darahku, hanya 1 kali. Ketika kita percaya, maka Kristus tinggal di dalam. Jadi yang kita lakukan itu apa sebenarnya? Sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan, peringatan bahwa Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa saya. Saya tidak perlu lagi makan darah daging Yesus. Saya tidak perlu lagi minum darah Yesus, tidak perlu lagi. Karena saya sudah. Karena Kristus justru telah tinggal dalam diri saya. Jadi yang saya lakukan apa? Memperingati. Oke? Ya. Cukup panjang. Ya, sudah 2. Oke, ya. Dipersilakan. Ya, Kita diskusi. Puji nama Tuhan. Ya, sangat menarik sekali karena setiap gereja yang terutama di Indonesia rata-rata berbeda ya. Dan juga tadi pemaparan dan kesimpulan dari hambanya ya, saya juga sejalan ya. Saya persilakan bagi teman-teman, jika kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan ya, dari saudara Ceria. Ya. Mungkin bisa ke depan. Mari, setiap yang bertanya ke depan supaya mendapat mic dan pertanyaannya jelas. Ya. Di depan aja, di sini boleh. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya di sini, saya itu percaya dengan ajaran yang pertama bahwa karena gereja saya mengajarkan saya anak kecil tidak boleh berjamuan kudus. Yang kedua, yang belum dibaptis tidak boleh melakukan perjamuan kudus. Jadi saya waktu kecil dan sebelum saya dibaptis saya tidak pernah melakukan perjamuan kudus. Nah, ada lagi ketiga, apakah maaf kata ini perempuan yang sedang haid, kami dilarang untuk melakukan perjamuan kudus. Apakah itu bagaimana dengan ajaran yang dapat kita ikuti, Pak? Apakah kita
yang sedang haid dapat mengikuti atau tidak? Dan yang kedua, apakah perjamuan kudus itu penting sekali? Apakah boleh umat yang percaya kepada Tuhan bisa tidak melakukan perjamuan kudus tersebut? Dan mengapakah Yesus menggunakan anggur sebagai lambang dalam perjamuan kudus? Bukankah anggur adalah minuman yang memabukkan? 5 pertanyaan. Terima Gak apa-apa, kasih, gak Pak. apa-apa. Ini panjang sekali ya. Terima kasih. Ya silakan duduk. Terima kasih ceria. Ya, ini banyak pertanyaannya. Yang pertama, anak kecil di gereja ceria, anak kecil tidak boleh dan harus yang sudah dibaptis. Sebenarnya ini masih jalan. Nah, bagi saya nggak masalah kalau ada beberapa gereja yang melakukan itu. Saya nggak masalah. Tetapi yang perlu saya tegaskan dari pandangan teologi saya adalah bukan karena engkau telah dibaptis engkau boleh mengadakan perjamuan kudus. Bukan karena itu. Tetapi yang paling penting bagi saya adalah yang boleh melakukan perjamuan kudus adalah siapa? Orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Itu yang paling penting menurut saya. Ya, tetapi pertanyaan saya, Pak, bagaimana? Saya secara pribadi berkata tidak apa-apa, silakan, karena itu merupakan ajaran dari suatu gereja tertentu. Boleh. Tetapi kalau saya pribadi katakan, saya harus melampaui pemikiran-pemikiran suatu gereja gitu. Karena itu aturan gereja baik, ditaati juga baik. Tapi kalau kita pahami, kita harus berpandangan lebih kritis tajam. Nah, berikutnya tadi apa? Bagaimana Pak dengan wanita yang oh iya maaf, ada moderator. Bagaimana dengan wanita yang sedang ada tamu? Ya, ada apa? Apakah kalau gereja-gereja yang aliran suku biasanya melarang? Ya, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Charger. Iya, bagaimana wanita chargernya di situ? Di sini di belakang. Bagaimana kalau wanita yang maaf ya sedang mens gitu ya? Sebenarnya ini berkaitan dengan ibadah, saudara. Apakah di gereja melarang wanita yang sedang, maaf saya langsung aja, kalau ada tamu seolah bagaimana? Apakah wanita yang sedang mens tidak boleh datang ke gereja? Boleh. Itu prinsip perjanjian lama yang diadopsi dalam PL. Kalau wanita sedang demikian, dan bahkan sebaliknya, laki-laki pun sama. Kalau baru dapat, laki-laki juga dapat dong. Iya. Bukan hanya wanita yang dapat, laki-laki juga dapat. Tapi saya nggak perlu jelaskan di sini. Anda konsumsi dalam pikiran masing-masing. Sama dilarang masuk di dalam perkumpulan jemaah kemah suci dan bait Allah, dilarang. Tapi itu konteks perjanjian lama. Hati-hati. Konteks perjanjian lama itu selalu berkaitan erat dengan hal-hal dekat sekali berkaitan dengan hal-hal lahiriah. Konteks perjanjian baru justru melampaui hal-hal lahiriah. Contoh konkret, dalam PL, setiap umat Israel yang hendak memuji Tuhan, maka dia harus datang menghadap ke bait suci. Wajib. Dalam konteks PB, Yohanes 4 ayat 23-24, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Di mana saja kita berada, boleh memuji Tuhan. Boleh. Kalau di ladang boleh beribadah. Angkat mimbar ke ladang. Iya boleh. Angkat mimbar, taruh di situ, angkat, bisa kan? Bisa. Jadi pertanyaan ketiga nomor 3 ceria bahwa pandangan saya boleh. Itu yang tadi apa? Yang terakhir tadi, oh iya, Anggur. nah kenapa
perjamuan kudus itu pakai anggur, bukan anggur itu mengobati. Ya, ya, konteks Yahudi Israel kan memang demikian. Mereka memang pakai itu karena itu tradisi mereka, nggak ada masalah. Makanya firman Tuhan hanya bilang apa? Jangan sampai engkau mabuk oleh anggur. Jadi peringatannya hanya satu, jangan mabuk oleh anggur. Itu konteks Yahudi yang begitu. Bahkan Paulus katakan kepada Timotius, Timotius, berhubung karena pencernaanmu kurang baik, tambahkanlah sedikit anggur. Tradisi kita apa? Tua. Nah, kalau berbicara itu nantilah kita ya. Apakah boleh minum tuh? Boleh. Kalau kau mabuk, nah bahaya. Itu aja. Ya, mungkin itu jawaban dari Bapak. Apakah umat Kristen itu bolehkah tidak melakukan perjamuan kudus? Iya, itu yang terakhir ya. Boleh. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, maka harus lanjut. Kalau dia nggak perjamuan kudus, kenapa? Nah, kalau pertanyaannya langsung spesifik, orangnya nggak mau melakukan perjamuan kudus, kita tanya, kamu nggak mau kenapa? Kamu nggak mau kenapa? Apakah sampai seumur hidupmu nanti kamu mati nggak mau perjamuan kudus? Nah, beda pertanyaannya kalau begini. Kalau sewaktu-waktu pas darurat nggak mengikuti perjamuan kudus, ya boleh. Ingat, esensinya seperti yang saya jelaskan, bahwa orang yang sudah percaya, maka sesungguhnya di dalam diri kita ada Kristus. Union with Christ. Kristus telah tinggal dalam diri kita. Yohanes 15 katakan apa? Aku tinggal dalam kamu. Ya kan? Kita sudah memiliki yang hakikat siapa? Kristus sendiri. Yang kau minum setiap hari Minggu apa? Ya anggur sama roti. Itu hanya sebagai apa? Peringatan dan lambang saja. Makanya bagi saya, bukan itu yang utama. Bukan mengikuti perjamuan kudus yang utama. Yang utama adalah terima dulu Kristus dalam hidupmu, hatimu. Itu yang utama. Oke? Tapi jangan juga setiap kali perjamuan kudus nggak mau ikut. Nah, itu aneh juga. Oke, mungkin yang lain, lanjut. Ya, saya persilakan dari adik semester 2. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan maju. Jangan malu-malu, tapi jangan malu-maluin ya. Nah, kata kuncinya itu ya. Jangan malu-maluin. Yang jurusan teologi, ya. Ada? Ada Lea? Oke, kalau tidak ada, saya persilakan kepada kakak semester dulu, semester 8. Ya. Oke, silakan Kak Linda untuk maju. Sini. Ya, iya. Itu dong. Jangan kelihatan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya mengenai Ya, silakan. waktu pelaksanaan perjamuan kudus. Jadi begini Pak, kasusnya kan ada gereja yang setiap bulan mengadakan perjamuan kudus, misalnya setiap minggu pertama atau minggu kedua, setiap bulan rutin. Ada juga gereja yang mengadakan perjamuan kudus itu hanya 2 kali atau sekali dalam setahun, dalam momen tertentu saja, misalnya seperti sebelum peringati kematian Tuhan Yesus pas Jumat Agung. Jadi yang saya pertanyakan itu waktu yang idealnya atau pada saat kapankah sebenarnya perjamuan kudus itu diadakan. Kemudian pertanyaan saya satu lagi mengenai perjamuan kudus yang diadakan kepada orang yang sudah mau mendekati ajalnya. Nah, kalau di gereja karismatik saya katakan saya belum pernah melihat itu, tetapi di gereja saya dulu di BNKP itu paman saya sebelum meninggal didatangkan pendeta untuk diberikan perjamuan kudus, dan
rata-rata yang saya lihat itu kepada orang dewasa. Saya belum pernah lihat kepada anak kecil. Saya kurang tahu itu karena memang saya saya nggak ikutin atau bagaimana. Tapi kebanyakan saya lihatnya Orang tua ya. ya orang tua. Jadi bagaimana dengan hal itu, Pak? Ya, terima kasih Linda. Ya, ini sangat menarik ya. Sebenarnya ini pertanyaannya sama dengan pertanyaan saya. Masalah waktu. Ya. Bahkan saya tambahkan sedikit, ada yang setiap minggu Pak. Saya lihat, kok gereja ini setiap minggu perjamuan kudus. Sudah tidak, kalau bagi saya sendiri sudah tidak bermakna lagi perjamuan itu. Iya, karena tiap minggu perjamuan kudus, tiap minggu perjamuan kudus. Nah, ini sangat menarik. Kiranya jawabannya bisa menjadi berkat buat kami Pak. Kami persilakan. Iya. John Knox berkata bahwa begini, ya, perjamuan kudus yang kurang sering saat ini cenderung berasal dari pandangan memorialisme. Bahwa roti dan anggur perjamuan adalah murni representasi simbolis dari tubuh dan darah Yesus, serta perayaan dilakukan hanya sebagai suatu upacara peringatan. Dia katakan demikian. Hanya sebagai peringatan. Jadi tidak sering dilakukan menurut John Knox. Nah, menurut saya begini. Kalau masalah timing waktu gitu ya, berapa kali sih kita lakukan? Apakah 1 kali 1 bulan, ataukah seperti gereja HKBP, BKP itu dia bukan hanya sekali setahun, kalau nggak salah 2 kali setahun. Bagi saya sebenarnya bukan di situ letak esensinya. Kalau saya pribadi, nggak di situ. Justru bagi saya, kalau setiap kali ibadah, nah ini Setiap hari ini. ibadah anak sekolah minggu perjamuan kudus, di ibadah rumah-rumah perjamuan kudus, setiap ibadah kaum wanita perjamuan kudus, remaja perjamuan kudus, selalu perjamuan kudus. Ini pertanyaannya, berarti ada sesuatu, ada landasan mereka. Kenapa mereka lakukan setiap hari? Ada apa sih? Kalau saya amati itu berkaitan dengan ajaran. Ajarannya adalah dengan mengikuti perjamuan kudus maka sesuatu terjadi. Nah, dihubungkan dengan hal mistis tadi seperti yang pendahuluan saya katakan. Nah, hati-hati kalau kita juga waktu perjamuan kudus, jangan sekali-sekali kita berpikir begitu. Minum perjamuan waktu kita ini, Tuhan aku lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Perhatikan, saya tegaskan, tidak ada hubungan antara perjamuan kudus dengan engkau disembuhkan. Tidak perlu tunggu perjamuan kudus. Kapanpun engkau sakit, berdoa. Mujizat itu boleh sekali terjadi. Nah, lantas bagaimana dengan praktik beberapa gereja yang kalau ada orang tua yang sudah tua di rumah sakit atau di rumah, kelihatannya sudah mulai maaf nih, kritis, maka pendeta dipanggil berikan perjamuan kudus. Nah, itu sebenarnya kan praktik gereja, beberapa gereja HKBP, BKP lakukan itu kok. Opung saya juga begitu, waktu di rumah sakit ya nggak sembuh-sembuh, maka dilaporkan ke gereja, maka diberikan perjamuan kudus. Sebenarnya begitu, nggak usah dikasih juga nggak apa-apa. Iya, tidak perlu juga kita kasih kan nggak apa-apa. Karena yang penting adalah orang tersebut apakah sudah menerima Kristus di dalam hidupnya. Itu yang paling utama. Jadi yang justru saya ya, pandangan saya, kalau ada orang yang sakit keras, tidak perlu kasih perjamuan kudus. Yang perlu bagi dia apa? Beritakan Injil. Beritakan Injil kepadanya. Karena kepada orang sakit justru kesempatan kita untuk memberitakan Injil. Ketika dia percaya Yesus, maaf, seandainya mati pun tidak jadi masalah.
Nah, kalau orang, maaf ya, ini kita tidak menjudge. Kalau orang menerima perjamuan kudus, dia mau meninggal mati. Apa faedahnya kalau dia tidak percaya? Tidak ada faedahnya. Dia terima perjamuan kudus, tapi dia tidak tinggal dalam Kristus, tidak percaya Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Nggak ada. Jadi itu pandangan saya, Linda. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cuma dua. Ayo cuma itu aja. Jadi Mau menanggapi. Saya rasa mungkin Bapak simpulkan, jadi ya. Efektifnya bagaimana Pak untuk Oh. perjamuan kudus ini waktunya Pak? Efektifnya ya. Kalau mengenai waktu, saya secara pribadi ya, setuju saja sekali sebulan. Setuju. Kenapa? Karena ini hanya berkaitan dengan ini kok, hanya berkaitan dengan peringatan kok. Sekali-sekali saya tegaskan bahwa pandangan saya, perjamuan kudus itu adalah peringatan. Kadang-kadang begini, gereja yang hanya 2 kali dalam setahun, itu kayaknya apa ya? Mengakibatkan, karena hanya 2 kali setahun, ada begitu banyak jemaat, waktu sakramen perjamuan kudus dilayangkan, pas dia nggak bisa hadir, maka dalam 1 tahun itu dia nggak mengikuti perjamuan kudus. Bisa paham ya? Karena hanya 2 kali dalam setahun. Kalau pas jatuhnya waktu itu, seseorang itu sibuk pergi bekerja keluar kota, bla bla bla, berarti selama setahun dia nggak pernah mengikuti perjamuan kudus. Karena saking lamanya, dan hanya 2 kali dalam setahun. Nah, itu dampaknya. Gitu. Tapi seandainya kalau hanya 1 tahun sekali, maaf, 1 kali dalam sebulan, bulan depan dia masih bisa ikut. Berarti dalam setahun, kalau gereja Injili ya, biasanya bahkan bukan hanya 12. Kalau setiap bulan kan 12 kali ya. Khusus bulan Maret, maaf April, kayak kita kemarin kan, iya, Jumat Agung dan Paskah hari ini. Berarti 13 kali. Dalam 1 tahun. Dalam setahun kalau dihitung 13 kali. Saya sih setuju. Karena kalau juga hanya 2 kali, ada banyak orang nanti yang terlewatkan. Kalau sering-sering, Pak. Kalau sering-sering, itu namanya keterlaluan. Oke, ya. Ya, mungkin Pertanyaan terakhir ya kalau ada. ya. Kita akan close. Oh ya, dari Saudara Oila, Oke, hanya 2 aja ya. Oila dan Irma saja. Oke, maju. mari sini Oi. Berdua. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya. Tadi Bapak katakan bahwa yang bisa melakukan perjamuan kudus itu adalah hanya orang-orang yang percaya. Jadi saya memang percaya demikian, tetapi saya juga bertanya, dalam konteks waktu Yesus itu melakukan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, saya yakin murid-muridnya tidak semuanya percaya, karena pada saat itu Ada Yudas ya. ada Yudas dan juga Petrus. Baru saya perhatikan, baru dia percaya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Demikian pertanyaan saya. Iya. Iya, betul. Bahwa ada Yudas. Yesus katakan apa? Kok berasal dari iblis kan? Bahkan Yudas itu kerasukan iblis. Kemudian ada Petrus yang menyangkal. Nah, begini Oi. Kalau dalam konteks kita sekarang, ya kan, konteks kita sekarang ya, konteks bergereja gitu. Kalau ditanya, Pak, ada jemaat, ya kan, yang menyangkal Yesus, Bapak mau nggak kasih perjamuan kudus? Saya nggak kasih.
Seandainya kalian jadi pendeta, ada jemaat yang menyangkal Yesus, kalian tahu, kalian mau kasih? Kalau pertimbangan etis saya dan teologis ya, saya tahu dia menyangkal Yesus, jemaat. Saya tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Saya tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak percaya Yesus adalah Juru Selamat. Apakah saya kasih perjamuan kudus? Enggak saya kasih. Ngapain saya kasih? Nah, praktiknya di gereja begini, di gereja itu banyak orang semuanya sepertinya percaya Yesus. Di luar Kedalaman hati siapa yang tahu? Iya kan? Dalamnya laut tak dapat diselam. Tapi kalau pertanyaannya kita tahu benar-benar orang ini adalah langsung frontal berkata menyangkal Yesus, saya nggak kasih. Atau ciri dari Yudas itu kelihatan dari beberapa jemaat orangnya bla bla bla, saya nggak kasih. Loh, tapi kenapa? Nah, pertanyaan esensialnya begini. Loh, kenapa Yesus kasih? Kenapa Yesus kasih? Kok Yudas dikasih? Kalau Petrus mungkin kita masih ini ya, Petrus itu begini. Di dalam diri Petrus itu ada keraguan. Bukan keraguan sebenarnya, maaf. Petrus itu menyangkal Yesus kenapa? Bukan ragu, takut. Iya. Thomas ragu. Jadi kalau kita spesifikkan kan, Thomas itu ragu bahwa Yesus bangkit. Kalau Petrus bukan ragu, justru Petrus katakan, Petrus menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Loh, Petrus tahu. Yesus bilang apa? Perkataanmu itu bukan dari dirimu. Jadi Petrus itu bukan menolak Yesus. Tidak menolak Yesus, hati-hati ya. Tetapi dia takut kalau saja nanti dia kena hukuman sama seperti Yesus. Itu. Nah, Yudas bagaimana? Nah, ini pertanyaannya. Jadi di dalam perdebatan media sosial itu ada Yudas masuk surga atau masuk neraka? Itu beberapa di medsos banyak gitu. Ada yang mempertahankan masuk surga, ada yang mempertahankan tidak. Nah, tapi kita tidak akan bahas ini, jadi panjang sekali. Bisa sampai jam 10 kita kalau bahas itu lagi. Nah, saya memperhatikan begini. Kalau saya sih memperhatikan begini. Apa yang dilakukan oleh Yesus adalah penggembalaan. Penggembalaan termasuk juga kepada Yudas. Yesus tahu bahwa yang menjualnya adalah Yudas, tahu. Perhatikan ya. Kenapa sampai akhirnya pun Yesus tetap tidak mengusir Yudas? Ya kan? Kenapa? Sana. Kamu yang menjual aku nanti kan gitu. Enggak kan? Saya melihat adanya prinsip penggembalaan dari siapa? Yesus. Kalau saya ya memperhatikan yang begitu. Ada prinsip penggembalaan kepada Yudas yang sedang dilakukan oleh Yesus. Sehingga dalam perjamuan malam terakhir itu pun Yudas tetap ada. Ini sempat viral juga. Apakah Yudas ada pada malam terakhir? Kalau saya bilang ada. Saya bilang ada. Yudas ada. Kenapa Tuhan izinkan ada? Nah, pertanyaannya kan itu. Kalau saya melihat dalam perspektif Yesus sedang mengembalakan dan sedang, apakah memberikan kesempatan untuk pertobatan? Iya, kalau menurut saya. Loh, bahkan Yesus tahu bahwa Yudas nggak mungkin bertobat. Tidak apa-apa. Tetap pengampunan terbuka bagi dia. Ini menurut saya. Tetap pengampunan terbuka untuk Yudas.
Jadi termasuk juga untuk perjamuan kudus itu, sebenarnya Yudas itu istilah perjamuan kudus belum dikenal pada waktu itu. Pada waktu Yesus murid itu bukan perjamuan kudus yang dikenal. Yang dikenal adalah apa? Perjamuan malam terakhir. Jadi konteksnya harus dipahami, itu adalah perjamuan malam terakhir. Ingat, Yesus tidak pernah menolak Yudas. Sampai malam terakhir pun Yesus tidak pernah menolak Yudas. Dan yang memilih Yudas menjadi murid siapa? Yang memilih Yudas menjadi murid adalah Yesus. Dan Yesus tahu bahwa yang dipilihnya ini jadi murid akan menjual dia. Dan termasuk sampai malam terakhir, Yesus pun masih mengasihi Yudas, masih mengembalakan. Makanya saya pakai istilah tadi, masih mengembalakan Yudas. Sampai malam terakhir pun Yesus masih memberikan izin kepada Yudas bersama-sama di malam terakhir. Begitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah dalam konteks Yesus dan Yudas. Karena Yesus tidak pernah menolak Yudas, tidak juga pernah menolak mengusir Yudas, tidak pernah. Sehingga sampai terakhir pun Yesus tetap mengasihi Yudas. Perjamuan malam pun Tuhan izinkan kepada Yudas. Tapi dalam konteks bergereja sekarang, saya rasa ini sesuatu yang berbeda lagi. Seperti yang sudah saya tegaskan, kalau ada orang-orang yang benar penjahat, pembunuh, dan dia tidak mau menerima Yesus dalam hidupnya, apakah kita sebagai pendeta kita kasih perjamuan kudus? Ya enggak. Tapi kalau dia penjahat, pembunuh sekalipun, kalau dia bertobat dan sungguh-sungguh percaya Yesus, maukah kita kasih perjamuan kudus? Kasih. Jadi makanya saya bilang dari awal tadi apa? Syaratnya satu yang paling esensi, mutlak apa? Percaya Yesus. Oke, bagi terakhir ya saudara. Ya, mari. Ya, selanjutnya dari saudari Irma kami persilakan. Ya, kalau tadi pertanyaan Linda tentang waktu, Pak. Ya. Kalau ini pertanyaannya tentang tempat. Nah, Tempat ya. ya, kalau biasanya kan perjamuan kudus itu kita lakukan di gereja. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah perjamuan kudus itu dapat kita lakukan secara pribadi? Misalnya kita di kamar atau mungkin dengan keluarga dan dipimpin oleh orang tua kita laki-laki. Nah, atau apakah kalau memang benar ada, apakah ada ayat yang mendukung tentang ini, ataukah memang ini hanya aturan dari bapak-bapak gereja? Terima kasih, Pak. Iya, iya. Sebenarnya dari situ ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah tempatnya apakah boleh bukan di gereja, di rumah. Yang kedua, yang melaksanakan perjamuan kudus itu adalah orang tua, bapak. Jadi yang memimpin perjamuan kudus itu bapak. Gini, pertanyaan saya sebenarnya simpel juga gitu. Apakah memang tidak ada pelayan Tuhan sehingga harus bapak kita atau ibu kita yang memimpin perjamuan kudus? Itu pertanyaan saya lagi. Maksudnya Pak, kalau misalnya kita mau melakukan perjamuan kudus secara pribadi Pak, karena Iya. kan tadi kan Perjamuan kudus pribadi. ya maksudnya gini kan Pak, karena tadi kan perjamuan kudus itu tentang peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Iya. Nah, apakah memang karena itu tentang peringatan, jadi Iya. relevan kalau kita melakukan perjamuan kudus ini secara pribadi atau dengan keluarga sendiri gitu loh Pak? Oke. Jadi apakah bisa dilakukan di rumah atau di kamar pribadi? Oke. Di dalam catatan Alkitab yang memimpin perjamuan kudus itu adalah sebenarnya bukan perjamuan kudus dalam awal-awal mula-mula, bukan perjamuan kudus ya. Ya namanya perjamuan Tuhan atau perjamuan. Itu dipimpin oleh para imam, para rasul, para rasul, para klerus lah istilahnya. Dan kemudian di dalam sejarah gereja juga dicatat. Di dalam sejarah gereja kan
Itu dicatat bahwa itu dilakukan oleh para uskup, para imam, para biarawan, para pelayan Tuhan. Nah, sehingga kalau dan bahkan sampai sekarang diteruskan oleh siapa? Para pelayan Tuhan. Apakah dia pendeta, gembala, pendeta muda, majelis, berhak melakukan itu. Nah, saya berpikir begini, karena perjamuan kudus itu merupakan sakramen yang sangat penting, ya, saya berpikir sangat-sangat relevan. Seharusnya yang melaksanakannya adalah pelayan Tuhan, gereja. Kecuali, nah ini kecuali ya, kecuali memang di tempat yang sangat terpencil dan hanya ada satu keluarga yang hidup. Kemudian bapaknya katakan, ayo kita perjamuan kudus. Saya justru berkata begini, nggak usah perjamuan kudus. Kalau memang nggak ada. Tapi kalaupun mau lakukan, silakan. Tapi itu adalah konteks khusus. Ya. Nah, berikutnya. Tadi di rumah. Contoh kalau kita online sekarang kan, tapi dibimbing oleh siapa? Iya, pendeta. Jadi jemaat hanya dia di rumah sudah dikasih atau beli sendiri, ya, melalui online, maka pendeta bimbing. Gitu. Ya, demikian. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita boleh menjadi bekal di masa depan kita untuk kemuliaan nama Tuhan.